Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu summa ma ba'd. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Umdatul Ahkam sampai di pembahasan masalah puasa dabu, masalah puasa 3 hari setiap bulan, masa qiyamul lail dan juga yang lain sebagainya. Ini masih di hadis yang 188 sampai di lanjut bacanya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, aku berkata, sesungguhnya aku mampu lebih dari itu. Beliau bersabda, berpuasalah sehari dan berbukalah 2 hari. Beliau memerintahkannya pertama kali agar berpuasa 10 tahun. Akan tetapi setelah beliau melihat pada dirinya ada kesanggupan dan kekuatan, beliau memerintahkannya agar berpuasa 1/3 tahun. Sampai dulu, kita perhatiin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemarin kisahnya bahwa sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau melaksanakan suatu ibadah yang dalam pandangan Nabi Muhammad SAW adalah suatu hal yang berat. Karena kenapa? Karena beliau bersumpah, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As bersumpah untuk puasa selama-lamanya dan juga bersumpah untuk qiyamul lail. Berarti sepanjang malam maksudnya beliau ini adalah ma'ishtu, selama aku hidup, kata beliau. Kemudian diluruskan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dibilang bahwa innaka la tastati'u dzalika, engkau enggak akan bisa. Oleh Nabi Muhammad kemudian beliau disuruh untuk puasa, disuruh untuk tidak berpuasa, kemudian juga disuruh untuk tidur di saat malam hari, kemudian disuruh untuk bangun qiyamul lail. Dan beliau juga disuruh untuk berpuasa 3 hari setiap bulan-bulannya. Kemudian beliau dalam poin dan bacaan tadi dibacakan adalah beliau merasa mampu untuk melebihi dari batasan yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad beliau nyuruh kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu untuk puasa sehari, kemudian tidak berpuasa selama 2 hari. Itu kemarin adalah isi hadisnya. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah bahwa fa'amarahu awwalan bisiyami 10 dahr. Awalnya Nabi Muhammad SAW beliau nyuruh sahabat Abdullah bin Amr bin As untuk berpuasa 10 tahun. 10 dari setahun. Ini perintah yang berupa apa? Ini perintah yang berupa, kalau kita perhatikan dalam Isra dan hadisnya, Nabi Muhammad beliau mengatakan wasum minasyahri 3 ayyam. Engkau berpuasalah dalam 1 bulan, puasa cukup 3 hari saja. Puasa 3 hari saja. Kenapa kok dibilang 1/10-nya? Tentunya kalau hitungan tahun dari hitungan syariat kan ada 360 hari. 360 hari. 1/10-nya berarti 36 hari. 36 hari diambil 1/3 lagi. Berarti diambil setiap bulan adalah seperti dia setiap bulan adalah 3 hari. 3 kali 12 adalah 36. 36 berarti adalah 1/10 dari setahun. Yang mana total setahun itu adalah 360 hari.
Sehingga di saat Nabi Muhammad beliau awal-awal perintah terhadap sahabat Abdullah bin Amr bin As untuk berpuasa 3 hari setiap bulannya. Artinya Nabi Muhammad SAW perintah kepada beliau untuk berpuasa 1/10 dari setahun. 1/10 dari setahun. Ini masuk dalam poin ini. Tapi setelah beliau melihat bahwa sahabat Abdullah bin Amr bin As ada semangat, ada kekuatan yang beliau miliki. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad SAW beliau perintah kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As untuk berpuasa sepertiga dari setahun. Tayyib, lanjut. Dan sepertiga itu sudah banyak. Maka dia, Abdullah berkata, sesungguhnya aku mampu lebih dari itu. Beliau bersabda, berpuasalah sehari dan berbukalah sehari, dan itu seperti puasa Daud, dan itu puasa yang paling utama. Aku pun berkata, aku mampu lebih dari itu. Beliau bersabda, tidak ada yang lebih utama dari itu. Di dalam riwayat yang lain, kita perhatikan, tadi setelah Nabi Muhammad beliau melihat keseriusan giatnya sahabat Abu bin Amr bin As dan juga kemampuan beliau untuk berpuasa, akhirnya kemudian saat disuruh untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan, ternyata kata beliau mampu. Akhirnya oleh Nabi Muhammad SAW disuruh untuk 1 hari puasa, kemudian 2 hari tidak berbuka puasa. Ini sebagaimana sepertiga dari setahun ataupun sulusul dahr. Nah, kemudian ternyata beliau mengatakan mampu lagi, mampu. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad SAW beliau nyuruh untuk berpuasa sehari, tidak berpuasa sehari. Sebagaimana puasa Nabi Daud alaihi salam. Nah, lanjut. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, tidak ada puasa melebihi puasa saudaraku Daud 1/2 tahun. Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Itu adalah nas yang secara tegas menyatakan bahwa puasa Daud adalah puasa yang paling utama secara mutlak bagi orang yang mampu melakukannya, dan dia lebih utama dari puasa selama setahun penuh. Tadi setelah disuruh berpuasa 1 hari puasa, kemudian 2 hari nggak berpuasa, dirasa ringan oleh sahabat Abu bin Amr bin As. Oleh Nabi Muhammad beliau disuruh untuk sehari puasa, sehari nggak puasa. Dan ini beliau merasa mampu, ini ringan nih, ringan. Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, la afdhala min dzalika, nggak ada yang lebih utama lagi. Berarti mentok adalah kalau mau puasa semangatnya menggebu-gebu, sehari puasa, sehari nggak puasa. Kalau sehari puasa, sehari nggak puasa, otomatis puasanya adalah setengah tahun. Puasanya adalah setengah tahun. Dan tidak ada yang melebihi afdalnya puasa Daud. Ini adalah berkaitan masalah puasa sunnah. Sehingga di sini Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan la afdala min dzalika, enggak ada yang lebih utama daripada puasa Nabi Daud alaihi salam. Nah, lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali memerintahkan Abdullah bin Amr agar puasa seperti yang disanggupi oleh kebanyakan orang, dan padanya terdapat keutamaan yang besar, karena satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, sehingga itu pun menyamai puasa selama setahun. Iya, ini yang berkaitan tentang masalah puasa 3 hari setiap bulannya. 3 hari setiap bulan, 1 puasa dihitung ataupun diberikan suatu pahala 10 kebaikan. Berarti dikali 3 otomatis adalah 30 kebaikan. Artinya kalau 1 bulan dia puasa 3 hari, maka otomatis pahalanya sebagaimana pahala setahun penuh, 360 hari. Karena 3 dikali 12. Baik, lanjut. Sehingga itu pun menyamai puasa selama setahun, sebagaimana yang disabdakan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi setelah beliau melihat kesungguhan dan kesanggupannya, beliau memindahkannya kepada perkara yang lebih utama dan yang paling utama.
Jadi masing-masing diperintahkan dengan perkara yang sesuai dengan keadaannya. Meskipun demikian, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma menyesal di akhir usianya dan dia berkata, sekiranya aku menerima rukhsah atau keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi meskipun begitu dia tetap melakukan apa yang senantiasa dia lakukan, yaitu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Kita perhatikan di sini. Ini kan semangatnya sahabat Abdullah bin Amr bin As dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW beliau mencoba dari level yang bisa dibiasai oleh manusia, yaitu berpuasa 3 hari dalam satu bulan. Kemudian sampai dalam level-level yang memang ini adalah aslinya berat. Tetapi mau nggak mau sahabat Abu Bakar bin As beliau mengambilnya. Walaupun beliau mengambilnya yaitu puasa 1 hari kemudian nggak puasa 1 hari, berarti yang dipraktikkan aslinya sahabat Abu Bakar bin Amr bin As adalah puasa Daud. Karena itu adalah batasan terakhirnya. Nggak diperbolehkan untuk puasa setiap hari. Walaupun yang beliau ambil itu ada ataupun yang beliau praktekkan itu adalah puasa sebagaimana Nabi Daud alaihissalam, tetapi ternyata beliau merasa ada suatu penyesalan di akhir hidup beliau. Karena kenapa? Karena beliau tidak mengambil suatu rukhsah, dispensasi, keringanan yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Beliau kenapa kok menyesal? Kata sebagian di antara ulama, karena beliau itu sudah komitmen untuk melaksanakan sehari puasa, sehari enggak di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kalau komitmen seorang sahabat, maka biasanya akan dipegang sampai seumur hidupnya. Sehingga di saat misalnya beliau mau merubah, mengambil rukhsahnya, yaitu puasa 3 hari dalam satu bulan, tetapi tidak beliau ambil. Karena kenapa? Karena semasa Nabi Muhammad SAW beliau masih hidup, sahabat Abdullah bin Amr bin As bisa puasa sehari, kemudian sehari nggak puasa seumur hidupnya. Sehingga di saat beliau menurunkan levelnya, nanti bagaimana perkataan terhadap Nabi Muhammad SAW? Bisa dimengerti jamaah. Sehingga beliau menyesal cuma mau mundur, nanti sungkan dengan Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga walaupun berat, dijalanin. Ini penjelasan sebagian di antara ulama. Baik, lanjut. Dan termasuk disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Lanjut. Hadis 192 dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya puasa yang paling Allah cintai adalah puasa Daud, dan salat yang paling Allah cintai adalah salat Daud. Dia tidur setengah malam dan bangun salat sepertiganya, dan kembali tidur seperenamnya, dan dia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Ini kan berkaitan tentang masalah Nabi Muhammad SAW. Beliau menjelaskan tentang ibadah yang terbaik, yaitu yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata di sini kalau disimpulkan secara cepat adalah bukan ibadah yang paling berat. Karena kalau kita perhatikan di sini ini adalah sehari puasa, sehari nggak puasa. Kira-kira ringanan mana, sehari puasa ataupun sehari nggak puasa, ataukah sepanjang setiap hari puasa? Ringanan sehari puasa, sehari nggak puasa. Tetapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala lebih cinta model-model puasa yang sehari puasa, sehari nggak puasa, sebagaimana puasa Nabi Daud alaihi salam. Sehingga disimpulkan oleh sebagian di antara ulama bahwa tentang adanya ibadah yang dicintai oleh Allah SWT itu adalah ibadah yang seimbang, yang tidak memberatkan, merusak fisiknya, merusak tubuhnya,
Di samping bisa dia beribadah, dia juga bisa menjalankan kewajiban setiap harinya. Ibadahnya berkelanjutan. Kenapa ibadah berkelanjutan? Karena memang seimbang, sehari puasa, sehari nggak puasa. Sehingga di antara sebagian dan riwayat bahwa di saat Nabi Muhammad SAW beliau ditanya sebagian di antara sahabat tentang amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah SWT itu apa? Adalah wa yang qal, yaitu amal ibadah yang dilanggengkan walaupun tak sedikit. Walaupun tak nggak setiap hari puasa, tetapi di saat satu hari puasa, satu hari nggak puasa, maka itu kalau seandainya berkesinambungan, maka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah monggo, tetapi jangan sampai nanti ngerusak tubuh. Dan yang paling tadi ini, yang paling atas tadi ini adalah sehari puasa, sehari nggak puasa, sebagaimana puasanya Nabi Daud alaihi salam. Ini menyangkut masalah puasa. Begitupun menyangkut masalah ibadah malam ataupun qiyamul lail. Pola ibadah malamnya Nabi Daud alaihi salam ini adalah manusiawi. Karena kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini bahwa yang setengah malamnya digunakan untuk tidur, kemudian sepertiganya digunakan untuk bangun, sepertiganya lagi digunakan untuk tidur kembali sampai kemudian dia bangun untuk sholat subuh. Dan ini adalah hal yang manusiawi. Dan tentunya kalau seandainya ini bisa diistiqomahkan, maka ini adalah suatu hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ritmenya itu ada sehari puasa, sehari nggak puasa. Kemudian untuk malam pun ada sebagian di antara waktu yang digunakan untuk tidur, sebagian di antara waktu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjut. Syarah hadis. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, sesungguhnya puasa yang paling Allah cintai adalah puasa Daud, dan salat yang paling Allah cintai adalah salat Daud. Dia tidur setengah malam dan bangun salat sepertiganya dan kembali tidur seperenamnya. Masya Allah. Ini hasilnya manusiawi, cuma manusiawi kadang-kadang kita itu menang hewaninya kita. Manusiawi cuma kita itu dimenangkan oleh hewani kita. Pengennya nyamannya bukan main, sehingga untuk bangun malam itu beratnya bukan main. Kalau seandainya walaupun toh misalnya nggak bisa semacam ini, minimal bangun sekali. Kemudian nyempat diri untuk beribadah malam. Tapi itu beratnya bukan main. Walaupun toh ini manusiawi, tapi ini masya Allah. Tapi inilah yang terbaik. Di sini dibilang oleh beliau bahwa tentang adanya ibadah malam yang dikerjakan oleh Nabi Daud alaihi salam, memberikan dirinya bagian cukup untuk tidur. Berarti memberikan hak tubuh kita untuk tidur. Kemudian bangun untuk mencari suatu waktu mustajab, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidur sebentar, kemudian sholat subuh dalam keadaan fresh, Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semuanya untuk menjalankan berbagai macam amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Termasuk yang mulai berat. Yang mulai beratnya bukan main. Tapi ini perlu untuk diusahakan. Perlu untuk dimujahadah, memerangi tadi itu yang kita bilang dari nafsu hewani kita, pengen nyaman terus-terusan, sedangkan kita lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjut. Itu adalah nas yang secara tegas menyatakan bahwa puasa yang paling utama adalah puasa Daud, dan sesungguhnya sholat yang paling utama adalah sholat Daud. Itu karena Daud alaihissalam memberikan kepada dirinya bagiannya untuk tidur apabila pertengahan malam telah berlalu, dan itu adalah waktu Allah Ta'ala turun. Maka dia bangun untuk sholat malam, lalu dia melaksanakan sholat selama sepertiga malam, lalu dia kembali tidur seperenamnya agar dirinya tetap mendapatkan jatah istirahat setelah sholat malam, dan agar dapat kembali bangun untuk sholat fajar dengan semangat baru, sehingga dia pun akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Itulah sholat malam yang paling utama secara mutlak, dan itu sama sekali tidak bertentangan dengan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai itu dulu kita perhatikan di sini.
Tadi pola ibadah malamnya Nabi Daud alaihi salam itu adalah, misalnya malam itu dibagi menjadi 6. Maka tidur malamnya itu adalah, ataupun tidur pertama besok Isya misalnya jam 9 ataupun mungkin minimal sampai pertengahan malam, setengah malam. Kalau setengah malam dari 6 dari pembagian 6 tadi itu otomatis adalah 3/6. 3/6 kemudian bangun untuk qiyamul lail, tadi dibilang di situ adalah sepertiga malam. Berarti 2/6. Kemudian tidur terakhir adalah 1/6 malam. Totalnya adalah 6/6. Berarti malam dibagi menjadi 6, digunakan untuk beribadah, digunakan untuk tidur, digunakan untuk beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk qiyamul lail, ada waktu untuk istirahat sebentar sebelum salat subuh, kemudian adzan salat subuh, bangun lagi, kemudian melaksanakan salat subuh dalam keadaan sigap, dalam keadaan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi disampaikan di situ bahwa ini untuk sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala itu turun. Dan hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan sebagai sepertiga malam, ada yang mengatakan nisful lail ataupun 2/3 malam. Pertengahan malam ataupun 2/3 malam. Masing-masing riwayatnya adalah riwayat hadis-hadis yang sahih. Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam ataupun mungkin 2/3 malam ataupun mungkin pertengahan malam. Turunnya Allah Subhanahu wa taala ini perlu untuk kita fahami menyangkut masalah akidah ini. Walaupun nanti kita membahas masalah akidah secara detail. Yang perlu untuk dipahami bahwa kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia, ke langit dunia. Dan kita nggak perlu untuk memikirkan bagaimanakah cara turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak disuruh untuk mikir sampai sana. Kita hanya disuruh untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala turun. Sedangkan cara-caranya terserah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana membahas masalah Ar-Rahman wal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia beristiwa di arsy. Beristiwa di arsy. Cukup diyakini Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa. Untuk cara-caranya kita nggak disuruh untuk ke arah sana. Sehingga Imam Malik rahimahullah di saat beliau ditanya tentang masalah istiwa, al-istiwa ma'lum, istiwa itu diketahui artinya. Sedangkan wal kaifu majhul, sedangkan cara-caranya, model-modelnya bagaimana adalah tidak diketahui. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana caranya. Allah Subhanahu wa taala turun sepertiga malam, bagaimana cara beristiwanya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak disuruh sampai ke arah sana, diyakini, cukup diyakini. Untuk cara-caranya terserah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak akan ada suatu pemikiran, nanti gimana kalau Allah turun sepertiga malam sedangkan dunia ini kan berputar. Di sini sepertiga malam, setelah habis sepertiga malam bergeser ke arah barat. Berarti Allah nggak naik ke atas dong. Itu pikiran kita nggak disuruh mikir ke arah sono. Diyakini aja sudah sangat mudah. Dan para sahabat di saat ada masalah semacam ini, mereka nggak nanya bagaimana cara turunnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara beristiwanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga misalnya ada seorang sahabat yang nanya, pasti ada riwayatnya. Tapi nggak ada riwayatnya. Sehingga Imam Malik rahimahullah di saat beliau ditanya masalah istiwa, wasu'alu anhu bid'ah. Menanyakannya hukumnya adalah bid'ah. Cukup diyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala turun, nggak perlu untuk sampai jauh-jauh. Nanti bagaimana di luar negeri di Indonesia berputar terus-terusan sepertiga malam, berarti Allah nggak naik ke atas. Ataupun misalnya sampai ada orang mengatakan, nanti kalau Allah turun nanti arsy-nya kosong dong. Yang suruh mikir ke arah sana itu siapa? Kita nggak disuruh mikir ke arah sana karena Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Cukup diyakini Allah Subhanahu wa taala turun sepertiga malam. Sudah nggak perlu untuk dipusingkan yang macam-macam. Nggak perlu untuk tawilin macam-macam. Tayyib. Tadi dibilang oleh beliau di sini tentang apa lagi tadi? Tayyib, lanjut dulu. Nah. Karena sesungguhnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bangun untuk salat malam seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala.
Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Jadi apa? Yang pertama tadi? Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad Yang bertangan atau berdiri sholat yang awal paragraf? awal paragraf. Karena sesungguhnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bangun untuk sholat malam. Yang sebelumnya lagi tidak menafikan. Itulah sholat malam yang paling utama secara mutlak, dan itu sama sekali tidak bertentangan dengan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bangun untuk sholat malam seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Maka sesungguhnya hal itu merupakan kekhususan bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai itu dulu kita perhatikan di sini. Ini paragraf jamaah ingin menjelaskan tentang masalah apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW terhadap sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Yang mana tentunya perintah terhadap sahabat itu pun berlaku untuk kita. Artinya bahwa tadi itu untuk malam yang setengahnya digunakan untuk tidur, kemudian untuk bangun beribadah malam sepertiganya, kemudian 1/6-nya tidur sebentar, kemudian ada sholat subuh. Ini adalah yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW terhadap sahabat Abdullah bin Amr bin As. Tentunya kalau seandainya kita ini bisa melaksanakan, maka itu pun ada perintah terhadap kita. Pertanyaannya begini, loh berarti bertentangan dengan apa yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Anak ulang, berarti bertentangan dengan apa yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW beliau ibadah malamnya nggak seperti itu. Karena kenapa? Karena di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsil lail wa nisfahu wa thulutsa." Sesungguhnya Tuhanmu dia tahu bahwa engkau ibadah malam qiyamul lail adalah lebih kurang atau kurang dari 1/3 malam. Kurang dari 2/3 malam. Artinya di saat annaka taqumu adna min thulutsil lail, artinya bahwa Nabi Muhammad SAW di saat beliau ibadah malam, qiyamul lailnya, berdirinya beliau untuk sholat itu adalah 2/3 malam. Bisa 6 jam, 7 jam. 6 jam, 7 jam. Ataupun di sini adalah setengah malamnya ini. Setengah malamnya ataupun 1/3 malamnya. Digunakan untuk qiyamul lail. Digunakan untuk qiyamul lail. Kalau dibilang di sini adalah setengah, misalnya di sini wanisfahu itu setengah malamnya, digunakan untuk qiyamul lail. Sedangkan kita tadi itu ataupun sahabat Abdullah bin Amr bin As disuruh untuk tidurnya adalah berapa? Setengah malam. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah beliau ibadah malamnya, bukan tidurnya ya. Anak ulang, Nabi Muhammad SAW yang beliau praktikkan itu adalah tadi thulutsul lail, 2/3 malam, itu digunakan untuk beribadah kepada Allah 6 jam ataupun 7 jam. Ataupun kadang-kadang setengah malam digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang setengah malamnya digunakan untuk ibadah kepada Allah untuk dalam tahap ini saja, berarti beda dengan yang dipraktikkan oleh sahabat Abu bin Amr bin As berdasarkan perintah Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena disuruh tidur setengah malam. Kemudian bangun, kemudian tidur lagi. Bangun, ibadah malam, kemudian tidur lagi. Pertanyaannya adalah, loh berarti kan berselisih ataupun beda, bertentangan dengan yang dipraktikkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Titik perbedaannya bisa dipahami ya? Yang dipraktikkan Nabi Muhammad lebih berat ataukah lebih ringan? Lebih berat. Karena ibadah malamnya adalah setengah malam ataupun 2/3 malam. Tentunya lebih gede 2/3 malam daripada setengah malam. Misal setengah malam aja ibadah malam nih. Ibadah malam setengah malam. Itu pun sudah mengalahkan apa yang dikerjakan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Kemudian di sini dibilang bahwa
wa la yunafi dzalika fi'lahu. Bahwa hal tersebut, apa yang beliau perintahkan terhadap sahabat Abdullah bin As itu tidak bertentangan dengan perbuatannya Nabi Muhammad SAW. Kok tidak bertentangan? Bagaimana? Dibilang oleh beliau di sini, fa inna hadza khasun bi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, level Nabi. Level Nabi. Yang kita umatnya. Kita umatnya. Sehingga di saat misalnya levelnya Nabi Muhammad SAW yang setengah malamnya digunakan untuk ibadah malam, ataupun misalnya ada 2/3 malamnya sampai 7 jam ataupun mungkin lebih. Ini beratnya bukan main. Maka oleh karena itu di sini adalah khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang untuk umatnya adalah yang di bawah itu. Di bawah itu. Setengah malam digunakan untuk tidur, kemudian 1/3 malam digunakan untuk bangun beribadah malam, kemudian 1/4 digunakan untuk tidur kembali, kemudian sholat subuh. Tentunya ini adalah relatif lebih ringan dibanding apa yang dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun toh ringan, ternyata untuk bangun sekali aja beratnya bukan main. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk qiyamul lail. Tadi ini syariat yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As itu adalah untuk umum bagi manusia ya kita ini. Sedangkan levelnya Nabi Muhammad SAW adalah berat. Nah, lanjut. Juga dengan ijma para ulama usul bahwa apabila perkataan dan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam saling bertentangan, maka yang didahulukan adalah perkataan beliau, sedangkan perbuatannya itu menjadi kekhususan bagi beliau. Jadi sholat malam Tadi ada pembahasan khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Oh iya, iya. Maka sesungguhnya hal itu merupakan kekhususan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, dulu. Tadi ini ada kekhususan Nabi Muhammad SAW yang malamnya 2/3 malam digunakan untuk qiyamul lail. 2/3 malam kalau misalnya sholat maghrib itu jam 6 sore, kemudian sholat subuh jam 5 pagi, maka dari jam 6 sampai jam 5 pagi ada 11 jam. Ada 11 jam. Kalau 2/3 malam tinggal dibagi nanti 11 jam dikali 2 otomatis adalah 22. 22 dibagi 3 adalah 7,3. 7,3 jam lebih nih digunakan Nabi Muhammad SAW untuk beribadah malam. Digunakan apalagi ini sebagian dan riwayat Nabi Muhammad SAW beliau nyambung sampai berjuz-juz membaca surat-suratnya. Berdiri lama bukan main. Sehingga jangan heran di sebagian dan riwayat kedua kaki Nabi Muhammad SAW sampai bengkak. Karena kenapa? Karena lituli qiyami. Karena saking lamanya beliau berdiri ini. Sehingga Aisyah radhiyallahu merasa terheran. Ya Rasulullah, lima tasna'u hadza? Kenapa antum mengerjakan begini? Kok sampai sejauh itu? Bukankah dosa-dosamu qad ghafarallahu kama taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar? Bukankah dosa-dosamu yang lalu ataupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Apakah Anda enggak ingin agar aku menjadi seorang hamba yang penuh syukur? Masya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kaki beliau bengkak-bengkak. Kalau kita bengkak karena faktor apa? Asam urat. Ini asam urat ini, atau disingkat disingkat ASU katanya. Asam urat, penyakit nyerang orang-orang. Insyaallah. Semoga Allah jaga kita semua dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut.
Oleh karena itu Allah Ta'ala memerintahkannya agar melakukan hal tersebut di dalam firman-Nya. Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil. Berarti sekian lama malam, semua gunakan untuk ibadah malam. Dikit aja yang untuk tidur. Kan itu artinya. Nah, ini untuk Nabi Muhammad, level seorang Nabi. Lanjut. Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu atau lebih dari seperdua itu. Quran surat Al-Muzammil ayat 1-4. Akan tetapi beliau memerintahkan umatnya agar melaksanakan sholat malam seperti yang biasa dilakukan Daud alaihissalam, dan beliau lebih tahu tentang kemaslahatan mereka. Walaupun toh yang dikerjakan Nabi Muhammad untuk diri beliau sendiri seberat itu, tetapi beliau mengetahui kemaslahatan untuk umatnya, tidaklah perlu untuk mencontoh dalam hal ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW, karena beliau mengetahui kemaslahatan untuk umatnya, sehingga Nabi Muhammad SAW beliau nyuruh umatnya untuk ngikutin pola Nabi Daud alaihissalam di saat ibadah malam. Setengah malam digunakan untuk tidur, setengah malam digunakan untuk qiyamul lail, seperenam malam digunakan untuk istirahat sebentar, kemudian melaksanakan sholat subuh. Dan ini adalah lebih manusiawi. Dan Nabi Muhammad SAW beliau mengetahuinya dalam masalah hal ini. Lebih menyehatkan level-level manusia biasa, lebih mudah untuk dijaga, lebih ringan di dalam penerapan fisik. Dan tentunya kalau seandainya bisa istiqomah, maka itu adalah suatu hal yang sangat Masya Allah. Lanjut. Juga dengan ijma para ulama usul bahwa apabila perkataan dan perbuatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam saling bertentangan, maka yang didahulukan adalah perkataan beliau, sedangkan perbuatannya itu menjadi kekhususan bagi beliau. Jadi sholat malam Daud adalah lebih utama dari sholat malam seluruhnya, karena mengandung banyak kemaslahatan bagi manusia. Adapun hal di sini ijma dari kalangan ulama-ulama usul fikih. Jadi yang memproses adanya dalil-dalil yang bersumberkan dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, yang proses untuk memahaminya, bagaimana cara untuk memahami dalil-dalil, itu adalah para ulama-ulama usul fikih, ulama-ulama usul fikih. Karena kadang-kadang sebagian di antara dalil satu dengan dalil yang lainnya seakan-akan kontradiksi, sehingga diproses bagaimana cara memahaminya. Yang bahas masalah ini adalah ulama-ulama usul fikih. Dan di antara kaidah yang disampaikan oleh mereka di sini nih, apa ini di sini kita perhatikan bahwa idza ta'arada qawluhu wa fi'luhu fa yuqaddamu qawluhu. Bisa bertentangan antara perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga antara perkataan beliau, maka yang perlu untuk dahulukan yang mana masalahnya. Kalau seandainya satunya sahih, satunya dhaif, yang dhaif udah nyingkir, kemudian kita ambil yang sahih. Cuman masalahnya masing-masing hadisnya adalah hadis yang sahih. Satunya adalah bersumberkan dari hadis sahih Al-Bukhari, Muslim. Sedangkan yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW adalah yang bersumberkan dari Al-Quran, menyangkut masalah bagaimana Nabi Muhammad SAW beliau beribadah malam adalah 2/3 malam. Berarti dua-duanya sama-sama sahih. Dalam keadaan semacam ini, di saat bertentangan antara perkataan beliau sama perbuatan beliau, aina yuqaddam, ayyuhuma yuqaddam, di antara mereka berdua ini, antara perbuatan sama perkataan, yang perlu untuk dahulukan yang mana adalah qauluhu, adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya kenapa kok perkataan beliau yang perlu untuk dahulukan, karena kadang-kadang perbuatan Nabi Muhammad SAW tidak cocok untuk umatnya, tapi khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Apa di antaranya? Ya tadi ini, Nabi Muhammad SAW beliau beribadah malam adalah 2/3 malam, bukan tidurnya ya, tapi adalah ibadah malamnya 2/3 malam ataupun setengah malam.
ataupun sepertiga malam digunakan untuk ibadah malam, dan itu yang dipraktikkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata beda dengan apa yang beliau perintahkan terhadap sahabat Abdullah bin Amr bin As yang relatif lebih ringan daripada apa yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya adalah, ini yang perlu untuk dahulukan itu adalah apakah perlu untuk mengikuti perkataan beliau ataukah mengikuti apa yang beliau kerjakan? Maka jawabannya adalah apa yang beliau katakan. Kalau ditanya, kenapa kok apa yang beliau katakan? Karena kadang-kadang apa yang dikerjakan Nabi Muhammad adalah khusus untuk Nabi Muhammad, bukan untuk umatnya. Bukan untuk umatnya. Yang boleh nikah lebih dari 4 siapa? Nabi Muhammad SAW. Sehingga nggak boleh bilang sunnah berarti. Nggak usah mikir satu aja berat. Kita bicara, kalau seandainya ada orang nikah 4, kemudian dia bilang yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, beliau menikah lebih dari 4, dan kita nggak boleh untuk ngikutin beliau. Karena kenapa? Karena ada batasannya. Ada perbuatan-perbuatan yang memang dikerjakan Nabi Muhammad tetapi khusus untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya adalah kasus yang kita bahas saat ini. Kita nggak bisa untuk mencontoh beliau. Termasuk kemarin yang puasa wisol. Itu pun termasuk diantara kekhususian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW, beliau mengharamkan untuk diri beliau dan juga untuk keturunannya, untuk Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, untuk menerima sedekah. Haram hukumnya. Ini pun termasuk diantara kekhususan Nabi Muhammad SAW ataupun keluarga beliau, dan tidak boleh untuk dicontoh yang lain. Berarti kita kalau seandainya menerima uang sedekah, maka nggak jadi masalah. Yang dilarang adalah untuk keluarga Nabi Muhammad SAW dan juga untuk diri beliau sendiri. Berarti ada perbuatan-perbuatan yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW yang nggak perlu untuk dicontoh umatnya. Karena kenapa? Karena memang ada khususnya di sana. Kalau nggak ada kekhususan, maka kita perlu untuk ngikutin Nabi Muhammad SAW. Sehingga di sini ulama-ulama usul fikih mereka mengatakan bahwa di saat idza ta'arada, di saat bertentangan qaulu wa fi'lu, antara perkataan dan juga perbuatan Nabi Muhammad SAW, maka fayuqaddamu qauluhu, maka yang dahulukan adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, di saat yang dahulukan itu adalah perkataan Nabi Muhammad SAW, maka di saat ada suatu perbuatan ternyata ini kok katanya nggak boleh untuk diikuti umatnya, jawabannya adalah karena memang itu untuk khusus beliau Nabi Muhammad SAW. Dan yang menyangkut masalah ini tentunya untuk menyangkut masalah qiyamul lail, menyangkut masalah puasa, tentunya lebih maslahat untuk umatnya itu adalah kalau ngikuti apa yang dicontohkan Nabi Daud alaihi salam. Dan mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Daud alaihissalam aslinya bukan suatu kewajiban. Cuman saja berhubung Nabi Muhammad SAW beliau nyuruh, maka kita ngikutin Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan pola sebagaimana pola ibadahnya Nabi Daud alaihissalam. Nah, lanjut. Adapun hal-hal yang dikisahkan dari sebagian orang-orang solih, yaitu kesungguhan mereka dalam sholat malam, maka itu adalah buah ijtihad dari mereka sendiri. Iya, berarti kalau misalnya antum membaca kitab-kitab para ulama yang mana sebagian di antara mereka ibadah malamnya bukan main, sepanjang malam. Kalau seandainya ada sebagian di antara ulama yang modelnya begitu, maka itu adalah ijtihad pribadi mereka. Dan bukan untuk umat pada umumnya. Hanya kesungguhan mereka. Khusus untuk mereka sendiri. Nah, lanjut. Secara ijma kita katakan bahwa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah lebih baik dan lebih utama daripada meneladani orang-orang soleh. Iya, maka di sini ijma dari kalangan para ulama mengatakan bahwa mengikuti apa yang Nabi Muhammad SAW beliau perintahkan itu lebih baik daripada mengikuti orang-orang saleh. Mengikuti orang-orang saleh. Karena Nabi Muhammad SAW beliau lebih mengetahui tentang umatnya. Mengetahui tentang umatnya.
tentang kemaslahatan yang akan mereka miliki. Perintah Nabi Muhammad SAW tentunya dasarkan ataupun dibimbing oleh suatu wahyu. Beda dengan mungkin istihad sebagian di antara ulama yang mungkin kadang-kadang sebagian di antara mereka dalam ibadah malamnya sampai sepanjang malam. Maka yang lebih utama adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mungkin sampai di situ ini sudah titik terakhir di halaman yang Anda pakai ini, yang kitab Arabnya, titik terakhir. Nanti masih ada satu paragraf atau dua paragraf penutup dari hadis ini. Allah a'lam bishawab, mungkin sampai di situ insyaallah, dan semoga Allah berkahi kita semuanya, dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita, semoga Allah mudahkan langkah kita untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sekian untuk pertemuan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح حي على الفلاح